Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV. Kita dan Cinta. Duh, ini gak usah pakai lama-lama. Aku bakalan panggil teman aku nih, Mas Ferry Purwo. Tumel cepet. Biasanya ngomong-ngomong. Ini AC makin dingin ya studio ini ya. Gak sanggup lama-lama. Mas, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini yang kita mau bahas hari ini nih. Teman Mas Ferry juga nih. Bener. Bener nggak? Bos gue dulu dia. Oh malah bosnya Mas Ferry. Biasanya kan dari kemarin di bintang tamu kita banyak yang teman aku, ada juga teman Mas Ferry. Ini malah bos Mas Ferry. Bos saya nih dulu. Berarti kalau gitu Mas Ferry aja ya yang invite ya. Manggil bosnya gimana sih kalau zaman dulu gitu. Enggak, Coba kalau silakan. sekarang karena dia jadi tamu kita tetap sama seperti kayak manggil tamu. Oh gitu, nggak apa-apa berarti biar aja contoh. Kalau dulu manggilnya bos gimana? Gue manggilnya sama. Gimana? Bos? Enggak, Jangkrik bos langsung gitu nggak? kita panggil Bang Temon. Wey, oh jadi gak ada bedanya ya? Bang, Hei, jaga depan Bang Temon. Juga adem. Bang. Ya. Wush, ulah, Ya kan, mentang-mentang bos. dibilang, Tapi kan dibilang bos, ya begini. bos. Tapi itu kan dulu. Iya benar dulu. Itu dulu. Masih bawa-bawa. Masih ke bawah-bawah. Post power syndrome. Apa? Bos apa? Post power syndrome. Post power syndrome. Oke, Simpson, Rara Meha Ngadang. Bener nggak? Tahu. Tahu dia. Baca Mas tuh. Ferry bocorin kali. Enggak, baca tuh. Enggak pernah nggak baca. Tapi bener nggak? Bener. Bang ucapannya? Benar, Simpson. Simpson Rarameha Ngadang. Itu namanya bagus banget. Kenapa nggak dipanggil Simpson? Nah, itu Simpson mah ini kartun ya? ada ceritanya kenapa dipanggil Temon. Jadi kenapa dipanggil Temon? Jadi waktu pertama kali kuliah, saya itu ingusan. Ngelap ingusan. Ini beneran bercanda sih? Bener, ini makanya Bingung deh kalau kayak gini, kan mau bener cerita bercanda. yang benernya. Bener ya, serius ya, nggak bercanda ya. Bener, ngelap ingusnya begini. Terus temen-temen saya bilang, lu ngelap ingus kayak anak kecil aja lu, kayak Temon gitu. Temon tuh apa sih sebenarnya? Yang di acara apa serangan Fajar apa gitu. Oh iya. Yang bude Jakarta mana? Ini loh Jakarta gitu. Oh, Oh jadi iya itu benar si Temon. Iya benar. Temon. Itu namanya. salah satu karakter sebenarnya Bener. ya. Tapi ada untungnya juga. Saya jadi bisa kalau ketemu orang yang manggil Simpson, itu biasanya teman SMA ke bawah, teman SMA, SMP, SD. Kalau Temon itu sejak kuliah dan sampai sekarang. Tapi ini katanya pernah Mhm. diramal menikah 7 kali. Betul. Yang ngeramal siapa? Jadi begini, ini benar juga nih, bukan bercanda. Nah ini bener ya? Ya, waktu itu teman saya kehilangan mobil di daerah Tebet. Oke. Tiba-tiba teman saya itu namanya Ibeng, telepon saya, Mon, lu punya temen orang pinter nggak? Saya pikir siapa ya? Oh ya waktu itu ada kru nggak perlu disebut ya. Ya. Sebut yuk. Aduh. Krunya itu memang ada program percaya nggak percaya. Ya. Itu narasumbernya memang tinggal di nama jalannya masih ada sampai sekarang, Gang Pocong. Oke. Di depan pengadilan Ampera tuh. Oke. Masih ada. Nah, narasumbernya dari situ. Waktu itu teman saya Ibeng, yaudah kita cobain tuh ke orang pintar. Kan saya berdua tuh sama Ibeng. Tiba-tiba orang pintar ngeliat saya, ketawa. Ih, Saya kan wajar dong nanya, maaf Bang. lucu kali lucu. Iya. Kok ketawa Bang? Waduh, kamu nih gawat. Kamu nih bakal nikah 7 kali. Wah, saya pikir kan cuman omongan aja lah, ucapan aja. Memang waktu itu saya lagi mau nikah yang ketiga. Oke. Saya bilang ke istri saya, kita patahin tuh mitos orang pinternya. Iya. Supaya nggak terbukti lah. Iya. Singkat cerita, udah 6 kali. Rencananya dibilang 7 kali. Kayaknya yang ketujuh ini sama laki biar tobat. Jadi part dipatahinnya di mana ya? Hah? Part dipatahin mitosnya di mana? Ya tadi kan waktu mau nikah. Ini bukan dipatahin, dibenerin berarti itu ucapannya. Nggak kan saya bilang sama kan jujur. Yang Iya. abang tuh pernah diramal mau nikah 7 kali. Nah kamu kan yang ketiga nih. Kita patahin tuh pendapat orang pintar itu. Iya. Kita hidup rukunan segala macam. Pokoknya jangan sampai terbukti 4 kali apa 5 kali. kali. Ternyata sampai sekarang udah 6 kali. 6 kali, makanya jadi nggak ada yang dipatahin kan Mas? Kalau begitu malah dibenarkan Iya makanya statementnya. dibilang 7 kali, yang ketujuh sama laki kayaknya biar tobat. Tunggu dulu, Mas yang ketujuh sama siapa Mas? Enggak, saya malah yakin mungkin lebih dari 7. Apa?
Kayaknya perlu berguru juga nih. Cara-caranya gimana bisa lebih dari 7 lah? Enggak, soalnya saya kan dari dulu tahu lah. Tunggu deh. Ini aku kan nggak tahu nih. Ini lebih dari 7 berbarengan apa? 6 ini berbarengan apa? Enggak. Selesai dulu. Enggak satu atap lah. Tapi ada yang masih barengan nih. Jadi gini, yang pertama meninggal. Oke. Yang kedua divorce, cerai. Berpisah, Yang ketiga pisah ranjang. 4, 5, 6 nikah siri. Gitu. Tapi yang 4, 5, 6 nih masih dijalanin apa udah masing-masing nih? Maksudnya udah takhir sampai ke 6 doang? Rata-rata begitu udah dapet anak, saya ditinggalin. Jadi akhirnya ada konflik. Mhm. Mas, ini Susah diterawang ya jadi. ini mungkin mau omongin apa nih bosnya nih? Mantan bos. Oh, dulu kan SK gini. Mas Ferry cuma bengong doang senyum-senyum, gue jadi penasaran. Mas, Tadi dulu mau jelasin dulu. iya. Jadi gini, SK yang Suara Kejayaan Iya. itu tahun 2000 bubar radionya. Tahun 2003 nongol lagi namanya SK tapi Sentra Komedi. Waktu itu saya sebagai station manager atau kepala studio lah istilah gitu, yang bikin acara atau mendatangkan narasumber, mendatangkan penyiar begitu. Salah satunya Mas Ferry Purwo. Jadi waktu itu tahun berapa tuh? Berarti tahun yang 2004 lah. 2004. Ya. Oke. Teman mentor, berarti cukup mengenal dong. Iya, kenal lah. Itu waktu 2004 itu udah yang keberapa tuh? Itu Pernikahannya? baru yang ketiga. bener. Baru yang ketiga. Jadi ngitungnya gimana? Ngitungnya nih, yang gue juga jadinya itu yang ketiga. Mas Ferry kan pasti udah bisa tahu dong waktu itu. Udah bisa melihat ada omongan juga nggak sama seperti si orang pintar yang sebelumnya itu? Ya kan selalu pada saat itu kan dia akan selalu meyakinkan kepada orang-orang yang dia temui kan ini yang terakhir, ini yang terakhir. Kan Jujurnya begitu. begitu benar. Iya, Ngomongnya kan? pasti begitu benar. Iya. Ngomongnya begitu. Maunya begitu. Maunya Harapannya begitu, begitu. Tapi yang kita sih dengerin aja kan, boleh dengerin aja kan. Tapi kita nggak yakin juga karena memang pada akhirnya ini sekarang nih ya ke-6. Ya pasti kalau ditanya ini mau yang terakhir gitu. Tapi saya yakin di dalam bawah sadarnya masih pengen juga. Masih pengen. Ya kali Mbak Tias berbaik hati gitu mau jadi yang ke-7 nggak apa-apa. Alhamdulillah. Pahala loh, pahala. Iya, Iya. terlambat. 20 Agustus kemarin udah jadi istri orang, sebelumnya janda. Kenapa nggak datang dari sebelumnya? Aduh, kalau mau nyari pahala. Ya kita doain aja janda lagi kan baru. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi waktu itu Mas Ferry nggak ada sign apa-apa? Ya kabut bukan, ya, masih kabut aja nggak kelihatan. bukan sign. Pada saat itu kan memang kita nggak fokusnya nggak ngebicarain tentang kehidupan dia. Kita fokus ke program kan. Program. Ya, tapi kan Mas Ferry kan biasanya bisa menilai orang. Iya kan kalau Nggak tuh, misalnya nggak ada orangnya ucapan nggak itu. bertanya kan kita nggak punya hak Nah. untuk ngomong. Tapi ya kan? ada ngomongan dalam hati nggak sebenarnya? Iya dalam hati, cuman kan dia kan Iya, bintangnya iya, nih. iya. Ini yang ketiga nih Fer. Tapi insya Allah Iya. ini yang terakhir lah gitu kan. Nah. Ya kan kita, oh iya kita aja ya Ya kan. ikut diamini. Nggak lebih dalam lah bertanyanya mungkin Iya, ke Mas iya, Ferry. iya. Karena memang waktu itu emang acara namanya Metafisika ya. Metafieska. Metafisika. Kayak gitu. Jadi biar lebih fokus kepada jawab aja itu pertanyaan dari pendengar dah kalau lebih gitu. Jangan urusin gue dulu. Gue juga banyak urusan. Ya salah satu urusannya adalah mungkin sempat nggak bisa bertemu dengan anak selama 20 tahun. Ya. Itu ini anak dari yang keberapa? Anak dari istri keberapa? kedua, nomor 3, tapi nomor 1 gimana ya ngomongnya? Ya secara urutan dia kan gini, dari anak pertama Dari istri pertama. Dari istri pertama kan ada 2. Dari istri kedua dapat 2. Nah, berarti dia dari istri kedua tuh anak pertama, tapi dari saya urutannya anak ketiga. Oke. Itu oke. ngomongnya gimana tuh? Iya benar-benar. Ya begitu ya. Nah, waktu anak itu berusia 2 tahun sama adiknya 1 tahun, bisa. Begitu 20 tahun kemudian, nih kalau ngomong kayak gini agak nggak konsen nih, agak terharu lah. Apa namanya itu diundang oleh adiknya yang ini, Pak, AA mau nikah katanya gitu. Senang juga, kapan teh gitu kan? 14 Februari sampai saya ingat tahun lalu. Oh. 2 tahun yang lalu lah, nggak kan 2 tahun yang lalu benar. Karena kan saya udah dapet cucu juga dari dia. Nah itu akhirnya mau datang. Waktu itu cuman saya bingung. Dalam arti gini bingungnya,
takutnya ada orang yang mengekspos atau apa namanya ngambil gambar, akhirnya kan jadi hoax atau jadi fitnah macam-macam. Makanya agak-agak gimana ya, mau ikut tapi ragu-ragu lah intinya gitu. Sampai temen saya yang mau nganterin aja, kita bikin YouTube ya Mon, katanya. Apaan lo bikin tuh? Itu kan makin nggak enak deh bos. Tapi pelan-pelan teman saya itu menjelaskan, ini kan bisa jadi contoh buat orang-orang juga yang nonton. Akhirnya saya ingat juga tuh kasus dari beberapa public figure yang sempat nggak mengakui anaknya. Ya, saya pikir ya betul juga ya. Akhirnya udah saya ikut dan apa namanya di videoin dan memang membludak, nonton 3 jutaan lebih viewernya. Tapi berarti selama 20 tahun tuh tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ketemu apa gimana? Kalau komunikasi ketemunya memang begitu mereka udah gede-gede lah. Karena kan inilah untungnya ada sosmed kan begitu. Iya. Kayak waktu itu tuh mungkin apa namanya ya, sebelum ada YouTube tuh, saya termasuk gaptek juga nih. Istilah-istilah apa tuh ya. Sosmed, sosial media. Ya, pokoknya sosmed. Ada yang nelpon ke manajer saya, Mon, ini ada anak ngaku anak lu nih, kayak gitu. Coba tanyain, bener nggak ibu nama ibunya? Saya tes dulu segala macam. Bener. Yaudah, minta nomor teleponnya gitu. Karena kan jadi pingin ketemu juga. Sampai akhirnya bertemu. Gimana perasaan Bang Temon? Ya, manusiawi lah. Siapapun pasti begitu. Yang namanya nangis di panggungnya, mau nyanyi lagu apa? Waktu itu saya suruh nyanyi lagu Ayah. Cuman baru 1 bait itu langsung nangis. Iya, nggak bisa terusin. Begitu Mbak Tia. Tapi sampai sekarang berarti hubungannya baik ya? Baik, Mas, sampai sekarang masih baik. Baik. Mas ini kan kasih tahu, ini kan adanya si Teteh itu kan namanya Uli. Pak, sekarang lagi sakit atau gitu. Akhirnya udah nelpon segala macam. Karena ada nomor teleponnya, ada nomor yang bisa dihubungi lah. Sekarang udah bisa ada komunikasi. Udah lebih akrab lagi, benar. Udah ada aksesnya. Iya, benar. Oke, kalau begitu nanti kita sambung lagi ngobrol sama Bang Temon ya. Boleh. Setelah yang satu ini tetap di Kita dan Cinta. Aku titipkan dia dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Ini aku masih pengen nanya juga nih. Ini kan dari 6 nih. Gak tahu nih on the way 7 apa enggak ya. Coba 6 dulu nih kita bahas nih ya sampai saat ini. Saling kenal gak sih istri-istrinya Bang Temon? Karena saya kan orangnya jujur, terbuka. Saya kasih tahu nama-nama istri saya. Kenapa misalnya sampai ninggalin, kenapa itu? Ya itu kan masalah pembelaan atau itu seralah. Pokoknya saya menceritakan apa adanya begitu ke cewek itu. Tapi saling kenal apa enggak? Bukan saling kenal. Pernah ditemuin enggak? Oh, kalau temuin ada yang ketemu, ada juga yang enggak. Oke, jadi masih kalau diamprokin gitu kan semuanya, enam-enamnya. Ngerinya ribut lagi kalau diamprokin. Ya kan udah enggak, siapa tahu kenalan sama lain. Tapi kalau anak-anaknya sih alhamdulillah pada aku. Alhamdulillah. Nah, ini kita kedatangan lawyer hebat loh, Mas. Iya. Lawyer hebat luar biasa kok bisa datang ke acara kita. Ada lawyer juga? Iya, pengacara hebat, semua orang nggak nih. mungkin nggak kenal dia. Yuk kita sambut aja, Bang. Sini Bang.
Jangan kau kecewakan aku lagi. Aku gak mau menjadi kau lagi. Aku dikasih dia aja. Iya, dikit aku ya bang? Iya bang, oke Ini bang. udah agak bau kalau salah. Kalau aku gimana bang? Wangi bang aku ya Iya, bang? kalau ini baru. Tambah lagi 3 lagi kayak gini. Tambah 3. Kan bisa lagi, kalau aku banyak aku. Oke, duduk Kamu duduk. nggak perlu aku koin siri. Tapi perlunya Yang gimana? penting bungkus aja. Ada bungkus aja. Bang, kalau bungkus karetnya berapa bang? Pakai karet satu-satu biasanya. Paling enak makan di tempat tuh. Biasanya karet cuma tahan satu. Siap itu selesai. Bang, apa kabar bang? Ya ampun, baik. terima kasih ya udah menyempatkan waktunya main ke acara kita. Ini gerak terus, aku taruh sini aja ya. Gerak terus ini. Aman ya tangan ya? Aman, aman, aman. Ya. Matikan aja. Nah, Ada Ibob tombolnya. Ya. Tarigan. Oh, Bob. bukan Ibo Paris. Bukan dong. Ibob, Ya. ini kenapa tiba-tiba? Ini semenjak apa sebenarnya kamu tuh suka jadi impersonate Bang Hotman? Semenjak aku bikin di TikTok, ada satu videoku yang viewernya sekarang lebih dari 7 juta. Itu kapan? Itu kapan? Lebih tepatnya deh, lebih tepatnya. Mungkin maksudnya tahun Berapa ini kah, tahun tahun? lalu kah? Udah lebih. Zaman waktu inilah aku kan bikin konten itu Ya, kan ya. banyak. Zaman pandemi melanda lah. Ya. Callingan berkurang. Iya. Ya kan? Apalagi yang kita lakukan. Kita coba-coba cari Coba-coba. mencari sesuap nasi ya kan? Iya. Mencari kesibukan ternyata viewersnya Iya, ada. oke. Semenjak itulah ya. Semenjak itulah. Kenapa Bang Hotman? Kenapa nggak yang lain? Karena aku lebih mirip Hotman daripada Ariel Noah. Hah? Tadinya aku mau impersonate jadi vokalisnya Noah. Oke. Ya kan? Ariel. Iya, tapi ternyata nggak mirip, ya kan? Aku mau impersonate untuk jadi Brad Pitt, nggak bisa. Lebih Jungkook, hancur. lebih hancur. Lebih ke jongkok ya, bukan Iya, lebih jungkok ya. Jongkok bunda nggak bisa. Ayo, lomba jongkok kita. Iya. Bang Temon mah bisa. Ini Ibob ini sebenarnya dikenal ya. Ya. Setelah itu ya. Betul. Setelah bikin konten dikenal sebagai aktor dan stand up Betul. komedian. Tapi sebenarnya kan dulu orang di belakang layar. Betul, aku tim kreatif dulu. Iya, di TV sebelah. Ya. Kenapa akhirnya terjun? Apa karena dari semenjak jadi kreatif udah pengen pengen nih, gue pengen tampil nih gitu. Jadi dari zaman kreatif itu, kalau tahu program itu dulu, Tahu lah, kita kan semua pasti tahu. ada yang pakai kostum-kostum monster, Iya. ada yang Cosplay. cosplay itu ya, ada Itu yang kamu pakai. tuh? Itu aku semua di dalam. Serius? Iya, aku semua. Pokoknya yang nggak bisa napas di dalam, Itu kamu itu udah ya? pasti aku. Udah pasti aku. Karena yang mana pemainnya nggak mau, itu pasti aku. Keluar-keluar udah keringat. Udah keringatan, sauna tuh ya dalam Iya, itu ya. lumayan lah. Dulu itu kalau ke rumah ini tuh dapat lah 50 sampai 100 ribu. Ya itu lumayan, ada. alhamdulillah Iya. tambahan. Itulah, tapi karena memang karena senang main. Baru habis itu diajakin film dulu 2015 itu diajakin sama Tora. Iya. Main film di The Wedding and Bebek Betutu. Oke. Waktu itu. Awalnya di Sama situ. pemain- Iya, sama pemain. Itu film pertama? Enggak, film pertama dulu Xia Aimee namanya 2012. Oke. Itu sempet lah sama Franda. Oke. Franda itu istilahnya human trafficking ceritanya Iya, itu. iya, iya, Aku iya. jadi pelanggan. Yang Harganya bareng- masih bertahan 50 sampai 100 juta. Enggak dong. Kalau masalah harga Enggak kita dong. konsisten. Kalau dikasih lebih kita nggak mau. Alhamdulillah. Iya. 50 100 ribu sama nasi box. Iya. Yang penting kita nasi box ya. Nasi box 2. Iya, itu. Terus akhirnya memutuskan untuk terjunlah tuh ikutan Betul. di situ. Akhirnya kenapa mulai nyaman gara-gara main-main film? Mulai nyaman karena ternyata duitnya lebih banyak daripada kru. Iya dong. Pasti 50 atau 100 dikali berapa tuh? Nah, itu dia. Oh, ternyata ini lebih enak, ya udah. Akhirnya 2012 2013 juga karena waktu itu awal-awal membuat konten. Dulu tuh 2012 2013 kita awal-awal YouTuber awal lah, Iya. namanya Cameo Project dulu. Kita bikin konten juga, akhirnya udah nyaman di depan layar gitu. Tapi lebih menyenangkan mana sih? Kan kalau misalnya namanya orang jadi kreatif tuh pasti banyak ide-ide yang harus dituangkan. Betul. Tapi kan biasanya selama ini jadi orang di belakang layar. Sekarang dituangkannya Di depan maju layar. sendiri. Iya, karena zaman sekarang siapa yang nggak kreatif? Kita di depan layar pun kita Ya, harus kreatif. benar. Karena kalau kita nggak ngonten, kita nggak kelihatan. Kita sekarang kan punya media sendiri. Bener. Betul. Kalau misalkan media kita nggak dirawat, orang makin lupa. Dulu kita harus nunggu mana ya TV yang mau calling gue ya gitu. Iya, Sekarang ya udah gue bikin aja sendiri. Toh misalkan ada penontonnya juga, akhirnya bisa jadi dipanggil lagi. Yang kayak gitu sekarang kalau kita kreativitasnya. Tapi itu memang harus konsisten ya.
Kalau Iya. udah memilih terjun untuk menjadi YouTuber, jadi apa namanya? Nah, influencer, masalah konsistennya konsistennya kita yang itu sulit. pasti. Iya. Kadang-kadang ada macet-macetnya juga dong, ide-ide. Apalagi kalau kayak umur udah kayak gini ya. Repot ya kan. Ya kan, kadang tuh semangat di awal doang. Betul. Gitu. Harus ngasih contoh yang muda-muda. Iya, bener. Yang muda-muda yang jalan gitu. Gantian lah. Hidup ini kan kayak siklus. Ya, Gantian. benar. Betul. Gitu. Ada regenerasi. Kadang kita kalau konten tuh kayak kebawa males. Aduh, tapi hari ini gue belum posting nih Iya. gitu. Karena bener ya, kalau misalnya apa namanya nggak posting tuh agak akan jadi ada engagementnya juga pasti Iya, akan jadi nggak menurun kebaca juga. lagi Iya. gitu kan, penonton udah nggak nungguin lagi. Bener-bener. kayak gitu. Jadi harus bener di gas-gas terus. Iya, gitu. Nah ini kalau menurut pandangan Mas Ferry sebenarnya Ibab tuh lebih cocoknya kemana sih karirnya? Saya lebih ngelihat secara ini ya, secara kemampuan lebih bagus di belakang layar. Justru itu. Karena konseptornya kuat, dia kuat di dalam ide. Bagusnya di belakang layar atau kalingan layar? Siluet kita ya. Kekuatan pikiran dalam konteks ide-idenya jauh lebih kuat sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan mungkin pengen tampil ya nggak apa-apa juga. Tapi saya ngelihatnya lebih kuat sebagai seorang creator ya. Creator, konseptor. Makanya nanti kalau misalnya dia bikin karya bisa saja itu bisa boom, bukan dia yang muncul tapi orang yang bintang siapa yang dia tunjuk diperankan dan itu bisa malah lebih maksimal. Betul. Memang begitu. Karena saya pernah membuat karya tapi ternyata tidak booming-booming banget juga gitu. Saya pernah menulis buku loh. Ngomong-ngomong tentang cinta ini, saya pernah menulis buku Sang Mediocre Tanpa Cinta. Wih, ngeri. Nah, ini ada saya kasih. Dalam banget ya. Boh, ini saya waktu itu ada kafe namanya Dimsum Mama Karo di Kemang. Saya udah rencanakan bahwa saya akan launching buku ini di kafe saya sendiri dengan teman-teman yang datang rame. Iya. Ketika saya mau launching, pandemi. Ya nggak Berarti ada jadi dong. restui yang atas. Nah, itu dia. Kafe tutup. Buku kagak Launchingnya jadi juga nggak launching. jadi. Iya, jadi ada hotman. Tapi kan ada hotman jadinya. Itu kesuksesan yang tertunda. Betul. Nah, ini nih. Makanya, jangan patah hati. Oke, benar sama mediocre. Ada Sang Mediocre Tanpa Cinta. Nih, benar. Yang saya udah mencari orang-orang untuk memberikan kata-kata Bijak. kata-kata ininya, endorsementnya. Oh, enak. Oke. Ini loh, orang-orang yang memberikan kata-kata Banyak nih endorsement. udah pada baca berarti ya. Iya, udah pada. Dedi Posternya Ernest. Ada Deddy Kobusye, ada Ernest, Iya. Raditya Dika. Iya. Banyak ya teman-teman yang di Banyak. stand up juga. Gue belum diketik ya, belum diketik gue. Ya. Nah, itu dia. Baca dulu, kasih dulu biar baca bukunya. Nah, Mas Ferry, kalau Bang Temo sendiri cocoknya sebenarnya jadi orang di depan layar atau jadi bos aja? Bos radio atau bos-bos yang lain? Saya ngelihat Bang Temon itu yang kadang-kadang hilang adalah fokus. Apalagi kalau sudah bicara tentang wanita, Aduh, itu kadang-kadang bisa berpengaruh tuh terhadap kerjaannya. Nah, Tepat banyak banget. energi dia kebuang untuk urusan-urusan yang itu. Yang sebetulnya dia bisa maksimal untuk karya gitu. Tapi kalau lagi jatuh cinta atau ada urusan dengan wanita yang dia sedang konflik atau pusing tuh, goyang tuh dia tuh. Udah kayak layangan tuh, mau putus ya kan. Nah, jadi itu yang harus mulai gimana caranya tidak lagi masuk ke wilayah itu tuh. Iya. Ini kan udah 6 nih, kalau benar-benar terakhir deh tuh. Dengan anak yang banyak seperti ini kan juga kalau ada masalah kan tetap kepikir. anak banyak berapa sih totalnya? 9. 9. Dari berapa enam. pabrik tuh? Dari 6. Dari 6 pabrik. 6 pabrik. Dari 6 sumber. Hafal dari 1 sampai 9 tanggal lahirnya namanya hafal semua lah. Oh. Mau dites. Coba tes. Yang pertama Riko Daniel Putra Ngadang. Yang kedua Reka Clara Putri Ngadang. Yang ketiga Lutfi. Yang keempat Uli. Yang kelima Rika Irliani Putri Ngadang. Yang keenam Raja Jocelyn Milson Ngadang. Yang ketujuh Sultan. Yang kedelapan Sakwil. Yang terakhir Reminho Prames Ngadang. Woi. Pinter
denger ya. Jadi diselang-seling nama anaknya biar inget. Ada yang panjang, ada yang singkat namanya. Biar gampang inget. Itu Kurang bener tapi. Lutfi sama siapa tadi? Uli emang namanya cuma segitu? Ah, Enggak dong, ada panjangnya. Enggak, Uli namanya Yulianti Maulidia. Oh. Maulidia. Baru 9 bang, Baru 2 10. lagi ngapa? Biar jadi kesebelasan. Iya, lapangan kan itu- penuh kalau begitu. Gak apa-apa, diomongin dulu aja nih. Iya, boleh. Saya juga ada satu anak angkat. Oke. Karena istilahnya bukan mau sombong atau mau belagu karena udah ada lebih, enggak. Karena memang saya angkat dari anak panti asuhan. Oh. Dari kelas 2 SMP sampai dia tamat kuliah. Karena waktu itu saya cuma bilang sama anak angkat saya bilang sampai SMA aja ya, nggak sampai kuliah karena takutnya nggak ada duit. Nah. Ternyata sempat terharu juga begitu dia mau kuliah. Ada nih Pak mau kuliah, cuman duitnya kurangnya berapa? Itu kamu dapat duit dari mana? Ini duit dari orang-orang yang datang atau dari papa tuh saya kumpulin. Jadi terharu juga akhirnya ya kita jadi lebih semangat lagi. Support Ya lagi udah, kalau begitu. Udah apa namanya? Udah selesai sekarang. Iya, iya. Kerja juga di dunia pertivian juga. Oke, berarti udah 10. Mungkin jadi 11 sama yang 7 nanti ya. Mungkin 15 yang nggak dijadiin. Oh, jadi ada. Jadi 11 kan 11 mungkin ada cadangan ya. Iya. Kalau main bola kan ada yang cadangannya. Ada, itu masuk Yang bangku dijadiin, cadangan. coba deh, yang nggak dijadiin total 15 jadi. Yang masuk saluran air ya. Yang dicomberan, yang dicekek. Ya ampun. Kira-kira gitu. Oke, ini ngomongin masalah pernikahan. Iya, iya, Gitaran iya. hati. Belum lama menikah ya? Iya, aku Siapa 2021. perempuan yang hilaf itu? Adalah salah satu balerina. Satu balerina beneran? Balerina. Kamu dulu juga mulai awalnya kabaret ya? Dulu kabaret Kabaret di Bandung. Iya. Terus sekarang istri balerina. Istri balerina. Kamu juga suka ikut balet-balet nggak? Awalnya. Oh, Tapi beneran? ternyata saya tidak sanggup. diajarin waktu itu. Beneran balerina? Beneran balerina dia. Tapi sekarang lagi ke Korea untuk belajar K-pop di YGX. Oh, aduh keren Iya. banget. Tapi kita bakalan lanjut lagi ya Iya. ngobrol-ngobrol tentang istri dan Iya. di pengantin baru berarti kan. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Belajar apa Pak? Belajar. Karena wanita ingin dimengerti. Dan cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Lanjut nih tadi Bob ya. Teman-teman tunggu ya. Ya, siap. Tadi ngomongin istri lagi ke Korea. Iya. Annyeonghaseyo. Yo. Jadi kalau nelfon Ibab gitu dong. Iya. Opa. Gitu. Lebih ke arah opa, duit opa. Kenapa memilih Korea? Karena dia suka awalnya dia kan memang ngajar balet. Balet. Terus ngajar balet, dia memang Ada suka sekolah baletnya berarti ya? ada Oke. di rumah bikin studio juga. Oke. Terus abis itu dia suka nonton Blackpink. Blackpink tuh kemana-mana dikejar sama dia. Oke. Terus baru abis itu ya udah dia ada salah satu studionya Blackpink, studio dancernya itu YGX namanya di Korea, oke. Belajarlah dia ke sana gitu. Udah berapa lama? Ini bulan kedua. Berapa Dari lama Agustus. rencananya? Kayaknya kelas 3 bulan kayak gitu deh. 3 bulan. Hati-hati loh. Nanti nggak pulang loh nyantol sama opa-opa di sana. Kalau masalah nyantolnya saya sih nggak masalah Iya. ya. Masalahnya nanti kalau operasi plastiknya tuh, sampai saya nggak ngenalin. Pas pulang, siapa nih? Bini gue aja ngefans banget sama Lee Min Ho. Lee Min Ho. Makanya Iya. anak Iya. saya itu namanya Lee Min Ho. Oh gitu. Iya. Tapi Iya, iya. nggak ada ini keinginan istri bilang
operasi Bang Temo Nggak supaya ada. mirip Leminho? Panggilannya Yobo juga. Yobo apa? Yobo sayang. Nah, sayang. Yobo. Jadi Yobo. di handphone saya gitu. Nama bini tuh Yobo. Jadi udah gitu aja. Oh, emang suka Korea. Iya. gitu. Nggak, diuber-uber kalau misalnya ke mana gitu datengin benar. Emang begitu kalau Kalau ngefans udah sama Iya. Lee Min Ho tadi. Terus gimana kalau Bang Temo sendiri nih bagi waktu sama istri? Kasih sibuk juga kerja sama anak. Sama anak-anak yang lain dari istri yang lain komunikasi ketemu-ketemu juga. Masih ya lewat handphone lah. Kalau jujurnya nih yang di rumah itu dari istri pertama yang meninggal sama istri yang terakhir. Oke. Jadi istri dan anak-anak saya yang di luar itu ya lewat handphone aja. Kalau lebih pada kalau ada kebutuhan, keperluan. Ya, udah pada gede-gede ya soalnya ya. Paling kecil umur berapa? Paling kecil umur nanti 11 September nih 3 tahun. Yang paling besar 32 tahun. 32 tahun. terbukti. Malah cucu saya umurnya lebih tua dari anak saya. Cucuku adalah anakku. Sinetron baru tuh. Karena cucu saya tuh kan 23 Agustus kemarin umur keempat. Anak saya yang terakhir ini kan 3 umurnya 3 tahun. Iya. Lebih tua. iya, Anak iya, saya iya. lebih tua cucu saya dari anak saya. Iya benar. Makanya saya ajarin, kamu kalau panggil itu om kamu, Om Re gitu. Jadi jangan panggil namanya Re. Akhirnya kalau manggil anak saya Om Re gitu. Iya. Padahal lebih muda ya. Dibiasakan manggil Om sejak usia dini. Iya. Ini emang kalau ketemu keluarga arisan emang. Iya benar. Kumpul Lebih kalah semuanya ya. arisan. Pakai spanduk ya kalau ketemu keluarga ya. Iya, pakai poster bener. Nah, tiap keluarga pakai ininya sendiri kayak bendera tuh kalau orang lagi tur. Iya. Orang lagi tur kan bawa bendera tuh masing-masing. Warna merah, biru ya kan. Padahal keluarga Bang Temo semua. Jadi keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, keluarga 4, keluarga 5, keluarga 6. Mas, ini gimana nih tingkat kesetiaan para pria-pria ini gimana sih bisa dihitung Sangat setia, loyal. masa? Loyalty point lah kita. Setia itu kan setiap tikungan ada. Nah, Iya. ngeri ya Bang ya. Gimana, Mas? Mas Ferry? Kesetiaan Ya. mereka. Ya kalau bicara kesetiaan terlalu klise kalau kita bilang setia. Tapi saya sih lihat kalau bicara Bang Temon sih ini bukan soal setia dan tidak, tapi bicara tentang pokoknya kalau getar itu hilang, nah ini yang saya takutin dia akan menemukan sumber getar baru nih. Yang bisa membangkitkan energinya dia. Kadang-kadang dia butuh energinya juga dari hal-hal yang berkaitan dengan urusan rasa. Lawan ini. jenis. Emang jujurnya nih Mas Ferry, mungkin karena faktor umur juga. Kalau sekarang jujurnya udah yang seperti Mas Ferry bilang tadi getaran-getaran udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Kasarnya maaf nih, udah nggak nafsu lagi. Kalau dulu waktu usia masih 40, boleh. Kalau belum dapetin nomor atau segala macam masih diuber terus kurang lebih begitu. Kalau sekarang udah lihat aja, udah biasa aja, nggak ada getaran-getaran gimana. Seperti yang Mas Ferry bilang itu benar. Waktu Mungkin masih 40. Iya. Emang sekarang berapa, Bang? sekarang 57. 50. Ya jadi ketahuan. Nggak apa-apa. Lu nanya. Waktu masih 40 berasa muda, Anda masih 40. Nah ini bahaya nih, karena umur 40 itu puber kedua. Lagi lucu-lucunya ya. Lagi bandel-bandelnya lucu-lucu. Jangan bilang lagi lucu-lucu. Kalau Ibob, saya nggak tahu ya. Saya lihat lebih cenderung agak berpikir sangat keras kalau dia mau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kesetiaan. Karena saya lihat lebih saklek kayaknya istrinya. Dalam konteks kalau sampai ketahuan. Ya, betul. Jadi saklek nggak ada ampun tuh. Saya feeling malah selesai deh. Gitu. Jadi Ibob kayaknya agak berhitung nih. Kalau sampai macem-macem nih ya. Iya. kalau Satu sampai- aja habisnya susah, Bang. Yang begitu, Bang. Apalagi ini 6. Iya, satu aja saya repot banget itu. Ini berarti nih sebenarnya kalau Bang Temo nih dari 6 ini yang paling mentok tuh gimana sih? Yang paling mentok cintanya apa mungkin? Keren yang paling mentok apa yang mana? Eh. Paling mentok apa yang mana, Bang? Ya Paling mentok cintanya. sebenarnya ya ada hubungan juga tadi Mas Ferry bilang. Sebenarnya kan siapapun juga kalau ditanya mau nikah berapa kali pasti bilangnya 1 kali. Iya. Begitu kita menjalani kehidupan ternyata kan Berbeda. nggak sesuai. Kalau lagi masih masa pacaran lah, wah apapun juga sayang apa segala, hati-hati loncatnya apa jalannya segala macam gitu. Tapi begitu udah jadi istri atau suami istri kan Mata nggak dipakai. itu jokesnya dari dulu yang benar. Iya. Dan saya kan memang ngalamin. Jadi apa sih namanya kalau yang paling mentok, malah saya istilahnya takut juga. Pingin ini mentok yang terakhir. Takutnya
ada masalah-masalah yang ternyata nggak bisa dibendung juga, nanti kalau itu kan akhirnya saya sih disalahin juga, buat saya sih nggak masalah. Wah, emang lakinya kali yang gatel atau segala, bayarin aja lah. Udah memang seperti itu, karena buat apa lagi kita mempertahankan segala macam kan. Cuman memang ada masalah-masalah itu kita susah untuk ngejelasinnya, Mbak Tias. Tapi itu kan Gitu. berarti ya, istri pasti ada rasa kekhawatiran nggak sih? Dari istrinya Bang Temon sendiri. Nih gue yang terakhir nggak sih? Ini akan ada yang ketujuh pasti nggak sih? ada kalau itu. Semua betul. Melihat background story-nya Iya, ya. karena kan mereka juga, makanya saya juga untuk meyakinkan juga, mungkin termasuk Lisa atau gimana lah, jangan cuma ngomong, atau kadang-kadang kita merasa sakit hati juga, perasaan saya udah jujur, masih dicurigain juga, kadang-kadang begitu yang membuat jadi, kayaknya daripada dicurigain terus, mendingan sekalian aja gue berbuat, kurang lebih begitu. Bahaya yang begini. Tapi itu kan waktu dulu, sekarang sih udah akhirnya udah pasrah aja, udah ikhlas aja lah, mau dicurigain kayak, mau diapain segala macam, udah. Daripada jadi ribut lah, karena kalau jadi ribut takutnya saya terpancing lagi emosinya, apalagi sekarang saya udah ada hipertensi juga. Jadi lebih pada ya udah ikhlas aja lah, daripada saya tambah sakit lagi, ini kan rugi jadinya begitu. Jadi lebih arah pasar udah nggak usah gerak gitu ya, biar bini yang gerak. Gimana Mas Ferry? Saya kalau ngeliat Tias dengan tatapannya ada nggak percaya gitu sama Aku nanya ke Mas Ferry aja. Aku kan cuma lempar aja. Saya pertanyaan. tetap bilang kalau kasus Bang Temon, saya tetap bilang karena memang belum temu aja yang vibrationnya bergetar lagi. Kalau tadi dibilang bahwa sekarang sedang tidak dalam kondisi yang, ya kalau ngeliat udah biasa aja sekarang. Ya memang karena belum dapet vibrationnya. Memang sekarang jelas berbeda waktu di sebelum-sebelumnya. Tapi saya ngerasa nanti akan ada vibration baru nih. Aduh ngeri. Ya mungkin vibration yang baru itu terjadi karena biasanya mungkin karena misalnya kayak saya ceritain tadi kan, udah berusaha sejujur-jujurnya, ternyata nggak dipercaya. Akhirnya ketemu orang yang bisa maklum, awalnya mengerti kita lah. Kita kan agak-agak tergoda juga jadinya. Walaupun mungkin cuma curhat-curhatan biasa lah, kayak gitu. Ada mesin waktu. Apa sih hal yang pengen bisa diulang kembali? Jujur sih, pinginnya yang pertama. Karena yang pertama itu yang meninggal itu, ini jujur lagi nih, waktu saya sebagai penyiar radio, itu penggemar saya itu hampir datang ke rumah istri saya itu. Saya aja kaget, pas lagi, loh kok udah ada di rumah. Ternyata di situ dia akhirnya ngobrol sama saya, udah istri kamu tuh baik segala macam. Jadi kayak dinasihatin juga. Akhirnya kita teriris juga, nih udah. Jadi sama dia yang tadinya sebenarnya pengen kita gatel lah, akhirnya lupa juga gitu. Ya, ada yang ngingetin juga. Kalau pengen diulang lagi, pengennya yang pertama. Pengennya sama yang pertama. Karena merasa yang paling cocok sama yang pertama. Ya karena itu tadi, walaupun dia tahu misalnya saya berbuat salah, dia tuh responnya bukan berarti kita lebih dimarahin, lebih dibikin dongkol, tapi lebih, kalau ini masukan buat cewek juga, cewek itu kalau semakin pasrah, kita juga lebih terharu. Feeling lebih guilty-nya main. Benar. Karena pernah juga waktu saya misalnya lagi selingkuh nih, misalnya saya lihat di rumah, pas pulang ke rumah, istri lagi keringetan, lagi meres baju, nyuci. Kayaknya, ya dosa banget gue, karena gue lagi abis seneng-seneng nih. Kayak gitu. Jangan jadi begitu pulang, dari mana kamu, ini segala macam. Itu kan kadang-kadang kita jadi makin ini aja gitu. Makin kabur. Tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah, akhirnya mencari kenyamanan di tempat lain. Itu yang bikin bahaya ya. Kalau Ibam sendiri, apa yang sih bisa pengen kamu ulang kalau misalnya kita semua dikasih kesempatan ya, ada mesin waktu? Kalau gue sih, karena saya orangnya menerima aja semuanya, keadaan kayaknya nggak ada yang perlu diulang? Nggak. Semua all good, semua baik-baik aja? Semua baik-baik aja kalau menurut gue. Apa yang gue terima, nggak ada. Seru aja gitu. Seru aja. Mungkin jadi koordinator penonton lagi kan? Nah, kalau bisa diulang itu banyak kan itu penontonnya. Atau mungkin harusnya nggak 700.000. Iya. Pengen banyak, pengennya Mbak Tias kan begitu. Iya benar. Gue tuh. Ya kalau ditanya ngulangin itu emang belum ada pengalaman. Kalau ditanya ke saya pas. Iya. Karena udah 6 kali. Makanya tadi kalau ditanya mengulang ya ke 1. Ya kan mengulang bisa apa aja. Ya, bisa dalam konteks bekerja. Iya, benar. Soalnya Anda nggak pernah repeat order, Bang. Biasanya langsung tinggalnya pindah lagi aja dulu. Kalau Mas Ferry mau nggak berandai-andai juga nih? Kalau ada mesin waktu. Apa? Kita berandai-andai semua nih. Apa yang pengen diulang, Mas? Yang diulang? Iya. Maunya kalau sampai bisa diulang, pengennya nggak kuliah yang saya jalani,
Karena? Pengennya kuliah yang saya inginkan. Karena yang selama waktu itu dikerjakan bukan yang diinginkan. Iya, karena saya kuliah di ekonomi. Saya maunya jadi psikolog. Nggak nyambung, jauh ya. Jauh ya. Jauh. Kenapa terjun ke ekonomi akhirnya? Ya karena orang tua kurang setuju ya. Jadi saya ngikutin restunya saja. Gitu. Makanya akhirnya setelah itu ya sekarang lanjutnya nggak nyambung ke ekonomi. Iya, nggak nyambung. Gue kejadian sama kayak Mas Ferry. Mas Ferry. Iya, gue tadinya mau psikologi juga sebenarnya, tapi gue masuknya peternakan. Peternakan Unpad gue. Nanya jauh banget ya. Lo mau ngasih sih. Terus gue mau masuk IKJ tadinya, gue masuk IKJ juga. Cuman nggak boleh kan kayak seni kan orang Batak lagi kan nggak boleh. Ngapain? Takutnya nggak ada masa depannya atau kuliah apa? kau negeri, kalau nggak kuliah kau negeri nanti nggak dibiayai. Kayak mana kau waktu kau di iniin sama keluarga kau? Kuliah kau negeri nakku. Kuliah gitu. Negeri itu baru kuliah. Kalau tahap apa itu nggak jelas hidupmu itu katanya kayak gitu. Kalau tidak aku tampar kau nanti. Iya. Tampar aja sekarang, kan aku bilang nanti. Sekarang. Gitu ya udah. Tapi akhirnya gue enjoy juga kuliah di peternakan, gue jadi tahu kan bahasa sapi, bahasa domba ya. Jadi waktu biasanya kan suka ada itu ya inseminasi. Inseminasi buatan. Iya, akhirnya gue tahu ya. Jadi tahu ya. Iya. Oke, kita juga jadinya bisa ya kan. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya setelah yang satu ini. Jangan banget tetap di Kita dan Cinta. Ada yang mau diulang? Tapi jauh. Ku akan kembali. Kita dan Cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, segmen yang ini adalah tes kejujuran. Oh? Tes kejujuran. Nanti aku bakal kasih pertanyaan, tinggal jawab aja benar atau salah. Oke. Nanti Mas Ferry udah nulis duluan tuh jawabannya. Kira-kira sinkron nggak? Iya, dia udah ditebak duluan sama Mas Ferry. Oke, ini buat Bang Temon dulu ya. Pertanyaan pertama, benar atau salah? Bang Temon masih ingin nikah lagi? Benar atau salah? Hah? Masih Benar atau salah? Ntar lu masih Benar atau salah? ingin nikah lagi nggak bener lah. Jadi salah? Salah. Oke. Mas? Salah? Kalau kita bicara konteksnya saat ini, salah. Karena saya ngelihat memang lagi bener. Udah tobat lah. Lagi benar. Bener. Enggak, ini kita sebetulnya orang menikah lagi itu tidak bisa dikatakan tobat dan tidak ya. Iya. Ya saat ini lagi memang Lagi on track, belum lagi mau on track, aja. lagi on track. Oh, the track. Lagi on track nih. Orang mah tiap nikah pasti pengennya yang terakhir. Iya, betul, iya, betul. Pasti Saat kayak ini- gitu kan. Saat ini masih pengen konsisten yang sama yang ini. Belum ada yang lucu aja ya. Ah, itu Dia dah. Belum ada yang lucu. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Benar atau salah? Bang Temon tuh sebenarnya nggak nyaman dengan nama panggilan Temon. Dengan panggilan teman. Benar atau salah? Benar atau salah? Ya mana aja nama Berarti kayak benar. gitu, iya. Berarti salah. Salah ya Salah. berarti ya? Berarti salah. Oke. Mas? Salah. Fine-fine aja sebenarnya. Iya. Main aja. Karena kan sebetulnya kan pribadi yang tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal kayak gitu loh. Betul. Jadi ya santai aja dia. Karena justru Aja. nama itu malah makin dikenal sama orang Malah ya. lebih lama nama itu kan daripada Iya. nama asli saya. Malah membawa Benar. rezeki juga. Karena itu kan kayak nickname jadinya ya. Iya, Iya, betul. benar. Panggilan Iya. aja. Cara pendek. Oke, benar atau salah? Bang Temon tuh sempat ingin operasi gigi karena nggak pede. Nah, sini Benar salah. atau Udah jawab salah? dulu. Iya, salah. Benar. Karena gini. Benar apa salah? Salah. Karena Ini agak beda nih. Iya. Kalau menurut gue benar. Benar. teman sempat ingin operasi gigi. Karena nggak pede. Enggak, justru sekarang makanya saya malah gini.
Sekarang. Iya, gunakanlah kelemahanmu, kekuranganmu menjadi kelebihan kamu gitu. Oke, buat Ibob ya. Benar atau salah? Tar. Belum. Ini harus dirubah nih. Oke. Udah Mas? Oke ya. Benar atau salah kalau Ibob itu pengennya jadi komedian aja daripada komika? Wah, betul saya itu. Nah, benar ya? Betul, benar, Oke. benar, Mas, benar. Agak beda lagi gue. Wah. Karena sebetulnya yang kebaca lagi-lagi sebetulnya kemampuannya itu lebih ke sesuatu yang pink ya. Iya. Pink. Jadi kalau komedian kan dia tampil. Iya. Nah, ini saya lihatnya lebih cenderung sebetulnya lebih pas di situ. Dan kalau itu diterusin banget, itu justru malah menghasilkan karyanya lebih besar lagi. Tapi memang akhirnya yang hadir bukan dirinya yang muncul nanti. Nah, tapi kan kalau itu bisa dapetin cuan yang lebih besar, Kenapa enggak? kenapa enggak? Gitu. Bisa, Dibanding tampil memang. sendiri. Tapi jadi kenapa maksudnya komedian dan komika? Kenapa? Karena komik tuh nulisnya tuh mikir gitu. Ya memang ting, kan tadi ting. Iya, makanya. iya. Jadi terlalu banyak mikir. Gua kalau misalkan mau stand up itu lebih ke arah bisa stres dulu Iya, gitu. iya, iya. Bikin setlistnya. Iya, Iya, gitu. iya. Karena harus di punch-nya di mana, waktunya bagaimana, kayak gitu. Kalau kayak gini kan kita Kita bisa bebas. Enjoy enak aja, Iya, lebih enjoy ngalir gitu aja. Betul, Stres, tapi nah, dalam case itu di situ sebagai apa? tim kreatif, penulis memang. Kreatif. Jadi kan, Iya. tapi kan saya bilang tadi dia memang lebih hoki itu kalau di belakang layar itu. Betul. Nah, itu bisa menghasilkan karya besar. Yes. Nah, Betul. tinggal nanti ke depan harus punya nilai saja tuh di positioning itu. Iya. Nah. Memang karena nilainya kurang, makanya kurang nulis kan. Iya. Bisa lah, Kalau Bob. nilainya cocok, ntar saya bisa nulis lagi. Bob, berarti bisa lah. Mungkin merambah ke dunia film malah bukan pemain, jadi director mungkin. Iya, Ya bisa. kan kita kayak Ernest kan juga akhirnya ngedirect film dan nulis, filmnya juga iya. bagus-bagus nulis juga. Gue banyak belajar juga nulis dari Ernest. Oke lanjut ya, benar atau salah Ibob Tarigan sempat ingin berpoligami? Baik. Salah. Salah. Iya, tidak berani. Tidak berani. Udah jelas tuh ya jawabannya. Iya, iya, Tidak iya. berani. Berarti suami takut istri dong lo. Iya. Bukan takut istri sekarang mas ngomongnya, Bang. Apa tuh? Nggak mau cari masalah. Mau cari aman. Cari aman. Benar, Bang? Salah berarti ya? Iya, seperti yang dijelasin di awal. Kan tadi kita sempat bahas. Iya, iya. Karena yang sekarang tuh saklek banget. Pokoknya itu kayaknya sudah dibicarakan dari awal. Iya. Kalau sampai Bahwa macam-macam, kalau sampai terjadi sesuatu seperti itu udah nggak ada excuse tuh. out langsung, cut langsung. Lu ya. sama gue N. Lo gue N. Iya, makanya gue salut sama Bang Temon tuh, gue salut banget. 6 loh. 6 loh. 6 itu bukan 6 istri doang, 6 masalah. Gue satu masalah aja udah repot. Lu sama gue N-nya masih lanjutan ya? Endurance. Iya, bukan berakhir. Ini benar atau salah? Ibob dan istri itu penganut child free. Child free, Benar atau salah? semi child free, salah lah. Salah, Salah, oke. salah. Mungkin semi lah bisa dibilang. Salah. Iya. Karena saya lihat sebetulnya tetap kebacanya ada keinginan. Walaupun mungkin tidak besar, tapi ada keinginan untuk punya anak. Gitu. Iya. Tapi nggak mau repot gitu. Iya, jadi gimana Iya. tuh? Jadi nggak nahan kan, kalau mungkin kalau teman-teman yang child free kan nahan Iya, bagaimana dijaga supaya semuanya. dijaga. Kalau saya sih nggak nahan, bebas-bebas saja. Tapi toh ternyata tidak punya anak ya. Sampai Berarti bukan sekarang. salah gua dong Iya, gitu. sampai saat ini. Iya. ya. Ya jadi masalah. syukur. Jadi ya. Ya nggak lebih masalah baik. gitu. Kenapa Bob? Karena nggak mau repot itu. Karena pengen enjoy aja gitu. Pengen fun aja kalau misalkan kita menjalani hidup. Gue bukan orang yang terlalu pengen omongan orang, aduh keluarga Iya, nanti anak bagaimana, enggak, enjoy aja. Tapi kan kalau ditanya orang tua bagaimana sih kamu tidak, memang tidak dikasih. Gitu aja gitu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Tapi ada ungkapan ke keluarga gitu kalau emang sempat ada omongan nggak? Kalau kayaknya Ya kan keluarga suka, child free nih. kamu kesini dong ke Kemana, dokter, kemana, iya. Atau ke alternatif. Oh iya ntar kalau sempat udah gitu aja. Karena memang apalagi dari Batak itu kan keturunan itu penting banget. Penting kalau buat keluarga. Betul. Tapi Untuk kalau nerusin apa namanya marganya kan. Iya, Iya. benar. Tapi kalau dengan alasan
belum dikasih kan kita tetap enjoy gitu. Meskipun kalau dari guanya sendiri dibilang pengen banget juga nggak terlalu juga sih, biasa aja, enjoy aja gitu. Karena zaman sekarang udah ada kemajuan lah. Iya. Atau kita bisa nikmatin hidup bareng, bisa jalan kemana-mana. Tapi itu berarti dua pua pihak ya, berarti udah ada atas diskusi bersama ya. Kita punya anjing 6, punya kucing gitu, jadi ya udah. Itu aja diurus-urus semua. Benar. Oke, kalau prinsip yang kalian pegang teguh tuh ada nggak sih dari Bang Temon sama juga dari Ibob? Setiap kali dulu di siaran saya ada closing statementnya. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran dan berani berkata benar. Baru saya tutup tuh acaranya. Jadi prinsip itu saya selalu jelaskan ke pasangan saya juga. Gue tuh paling dengerin tuh dulu radio SK. Bang Temon SK tuh. Jadi kadang-kadang kan nggak sesuai dengan harapan kita juga. Bener. Nah itu kan tantangan-tantangan. Iya. Lebih seru gitu. Kita jelasin lagi. Tapi kan emang udah mentok. Ya udah, saya juga termasuk orang yang nggak mau repot juga. Daripada capek ngejelasin segala macam. Udahlah. Menurut lo aja gimana terserah deh. Gitu. Nggak mau maksain juga. Kalau buat Ibob, prinsip apa Bob? Bahasa Inggris ya. Boleh. If you have to die, die while doing what you love. Gitu. Jadi kalau lu emang harus mengakhiri hidup, akhirilah dengan melakukan apa yang lu suka. Betul. Gitu. Jadi orang juga ngelihatnya, misalkan nih, ada kan orang yang gara-gara dari gedung ke gedung, ada yang jatuh tuh. Bener. Kemarin tuh. Orang kan sedih kan, kalau gue sih enjoy aja. Parkur ya? Maksudnya Iya, apa? kayak parkur yang gitu, yang pemanjat, yang Spider-Man itu. Oh iya, yang dia suka banget di ketinggian itu Terus ya. Dia jatuh kan, gara-gara melakukan apa yang dia lakukan. Terus ada yang sama buaya dulu, terus kena ikan pari. Iya. Steve Irwin ya? Steve Irwin bener kan? Iya, Steve Irwin. Iya kan. Jadi kalau dia mati gara-gara melakukan apa yang dia suka, ya udah memang begitu. Enjoy, dia udah enjoy banget gitu sama Ini hidupnya. kalimatnya bahaya buat Bang Temon, takutnya salah. Jangan ya. Oke, jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Melorong na salah, manang nahurang pambahera Kita dan Cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Ini udah di penghujung acara. Satu pertanyaan terakhir deh dari aku. Sebenarnya ada nggak sih sosok yang menginspirasi kalian? Bang, yang mudaan atau yang lebih dewasa nih yang mau jawab nih kira-kira? Yang lebih dewasa dulu nih. Kalau saya Bung Karno emang. Wih, gila. Karena kan udah baca sejarahnya, biografi segala macam. Memang kadang-kadang ya saya bisa tahu juga. Kadang-kadang ide yang keluar itu kan nggak bisa diterima oleh semua orang juga. Tapi itu saya lihat emang terbukti lah. Dan memang lebih pada nggak merugikan pihak-pihak lain lah kasarnya gitu. Jadi paham kan kenapa dia 6? Iya, aku mau ngomong, cuman aku juga takut. Aku pengen ngomong sih, banter. Karena memang ini, nama Rara Meha, itu di kampung saya di NTT, itu emang istrinya banyak. Jadi itu juga mungkin, maaf nih orang tua saya nih, mungkin kasih nama anak itu kan... Nama adalah doa ya? Betul, nggak sembarangan. Itu istrinya, Raja itu 40. Istrinya yang namanya Rara Meha itu, ada rumah sakit Rara Meha di
NTT, di Sumba, saya di Sumba. Nggak mau ganti nama mungkin biar bubur merah bubur putih gitu mungkin namanya. Ya, karena sebenarnya Rara Meha itu kan bahasa NTT-nya merah sendiri. Oke. Rara tuh merah, Meha sendiri. Tapi pas lah ramean ya. Karena waktu itu memang dari saya kan anak ketujuh di keluarga waktu itu, bayinya merah sendiri. Jadi makanya namanya Rara Namanya Meha. itu. Namanya Oke. Simpson, memang orang kuat. Iya, Samson sebenarnya ya. Apa Ya, Simpson? iya bener, namanya Simpson. Oke. Kalau di itu kan Samson. Iya. Jadi kayak kalau ngadang itu kan Fam. Marga Kalau itu ya? Marga lah ya. Iya, pahamnya. Oke. Iya, Kalau iya. Ibab sendiri gimana? Ada nggak yang jadi sosok inspirasi dalam Yang paling saya suka itu ada Hotman Paris kayaknya. Iya, Hotman Paris tuh saya suka banget tuh. Karena dia enjoy banget sama. Iya. Hidupnya gimana gitu. Iya, enjoy itu. aja ya. Sebenarnya yang membuat enjoy itu hanya satu kata. Memang uang juga sih. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Iya. Karena lebih enak untuk menangis di atas mobil mewah, betul, daripada menangis di atas sepeda butut. Jadi siapa? Ada nggak sosok yang jadi inspirasi? Kalau menjadi inspirasi saya ada mungkin salah satu vokalis band kesukaan saya, band POD namanya, itu adalah Sonny Sandoval. Karena dia band rock underground dan dia tampil apa adanya dan dia menyuarakan apa yang dia suka. Gitu jadi aja. kamu tuh sukanya ala musik-musik rock ya? Iya, karena kan saya besar dulu tahun SMA itu adalah di tahun awal-awal 2000-an itu musik-musik hip metal, Ya, Limp Bizkit, Betul, Korn, Korn. POD. Nah, gue besar dengan musik-musik itu. Jadi musik-musik kebebasan menurut gue adalah musik-musik di awal-awal 2000-an itu. Gitu. Itu yang gue pegang sampai sekarang. Berarti lahir di sound lo ya. Nah, dilepehin. Oke, lanjut sekarang terakhir nih. Biasanya kita Ya. ada konklusi dari Mas Ferry. Oke. Dari yang senior dulu ya. Iya, sudah. Kalau Bang Temon tetap pertama gimana caranya untuk mengakhiri petualangan aja. Karena makin lama kalau petualangan itu masih dilestarikan, yang terjadi bukan kebahagiaan yang saya takutin, tapi pusing gitu. Bikin pusing, bikin masalah baru lagi nanti. Problemnya lagi-lagi dia memang sangat mencintai wanita gitu, ya. Dalam konteks wanita bagi hidupnya merupakan sebuah ruh tersendiri gitu. Vibrationnya hidup gitu kalau di situ. Jadi memang kadang-kadang ketika kepenatan-kepenatan itu muncul, dia kalau sudah bicara tentang wanita jadi berbeda memang. Tapi kalau sekarang dengan situasi yang ada, memang sebaiknya tidak perlu diteruskan. Nah itu menjadi PR yang nggak gampang sih, gitu. Kalau Ibob, saya lihat ini situasi-situasinya masih panjang juga nih. Perjalanannya juga masih sangat panjang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan maunya sih kalau saya boleh usul, itu jangan terhenti dengan situasi yang sekarang gitu. Jadi kalau bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dan tidak terpaku pada positioning yang sekarang. Karena banyak yang sebetulnya bisa digali tapi belum tergali gitu. Dan dengan kemampuan berpikir dan kreatif yang baik di belakang layar sebetulnya itu bisa jadi tambang emas buat dia. Amin. Terima kasih, Mas Ferry. Bang Temon, Ibu makasih ya. Terima Mudah-mudahan kasih, nanti ya. ide-idenya Ya. dikeluarkan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba jadi saudara butuh pemain bisa kali-kali. siap. Ya kan. Bang Temon makasih ya, sukses terus. Nanti kalau memang ada yang ketujuh ya kalau kita mau diundang ya monggo. Kita akan hadir. Kita akan hadir, kita akan ramaikan. Terima kasih semuanya udah menonton kita dan cinta. Sampai jumpa lagi. Ayo Bang, nyanyi Bang. Ya, ini belum. Ini berhubungan dengan tema acaranya kita dan cinta. Kita kalau cinta sama anak-anak kita, kasih contoh yang benar. Karena ini tercermin lewat lagu berikut ini. Dengerin nih. Lihat raportku penuh dengan merah. Tak pernah sopan bila di sekolah. Tapi guruku tidak pernah marah. Karena ayahku kepala sekolah.
Dan ini berlanjut sampai besar juga. Sekarang aku susah cari kerja, menjadi beban buat keluarga. Tapi ayahku tidak pernah marah, karena ayahku dulu begitu juga. Jadi jangan sionto yang bener. Yo, begitu. Terima kasih Mbak Tia, Mas Ferry, Ibob. Lebih karena curhat ya tadi ya.